Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana, NPM 4320070061876. Saya dari kelompok 1 kelas D yang menjelaskan tentang NFA ke DFA yang ekuivalen. Perkenalkan, nama saya Thalia Madria Sukma dengan NPM 432007061802020. Saya dari kelas D dan kelompok 1D. Nama saya Winda Andriani dari kelompok 1 kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari NFA ke DFA yang ekuivalen. Finite automata adalah mesin automata dari suatu bahasa reguler dan memiliki jumlah state yang banyaknya berhingga-hingga dan dapat berpindah dari state satu ke state yang lainnya. Dan yang menjadi perbedaan antara NFA dan DFA adalah yang pertama, NFA memungkinkan suatu state tidak menerima salah satu simbol yang ada. Kalau DFA, setiap state-nya harus menerima setiap simbol input yang sama. Yang kedua, NFA memungkinkan transisi dari satu state menuju lebih dari satu state hanya dengan satu simbol input yang ada. Kalau DFA, setiap state berpindah pada satu tujuan state dengan satu simbol input yang sama. Yang ketiga, NFA memiliki proses pengenalan string yang dapat berlangsung lebih lama karena memungkinkan terdapat lebih dari satu jalur. Kalau DFA, proses pengenalan stringnya dapat berlangsung lebih cepat karena hanya terdapat satu jalur. Yang keempat, NFA lebih mudah dirancang tapi cukup sulit untuk diimplementasikan. Sebaliknya dari NFA, DFA cukup rumit untuk dirancang tapi sangat mudah untuk diimplementasikan. Dan berikutnya ada makna ekuivalensi NFA ke DFA, yaitu membuat DFA yang dapat menerima inputan string yang sama dengan NFA-nya. Berikutnya, algoritma. Yang pertama, definisikan kemungkinan state baru yang terbentuk di DFA dengan maksimal jumlah state baru adalah 2 pangkat n sama dengan banyaknya Q. Yang kedua, state awal DFA-nya adalah state awal NFA-nya. Yang ketiga, akhir DFA adalah setiap state baru yang mengandung state akhir di NFA-nya. Yang keempat, buatkan tabel transisi baru untuk setiap state baru berdasar transisi pada NFA-nya. Yang kelima, gambarkan diagram DFA-nya. Yang keenam, reduksi state-state yang dapat dijangkau dari state awal DFA. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mardiana. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Untuk membuat DFA yang ekuivalen, saya akan buat contoh NFA dengan 2 step. Kita lihat, bisa dilihat seperti pada gambar. Untuk stepnya yaitu Q0 dan Q1, di mana Q0 disebutkan sebagai step awal dan Q1 sebagai step akhir. Untuk simbol inputnya 0 dan 1. Jika Q0 diinputkan 0, maka akan menghasilkan Q0. Jika Q0 diinputkan 0, maka akan menghasilkan Q1. Jika Q1 diinputkan 1, maka akan menghasilkan Q0. Jika Q0 diinputkan 1, maka akan menghasilkan Q1. Jika Q1 diinputkan 1, maka akan menghasilkan Q1 dan berhenti di step akhir yaitu Q1. Untuk membuat DFA yang ekuivalen, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat state baru di mana banyak state di NFA yaitu sebanyak 2 dan kemungkinan state baru adalah 2 pangkat 2 yaitu 4, yaitu 0, Q0, Q1, Q0, Q1 dengan step awal yaitu Q0 dan step akhir yaitu Q1. Baik, untuk selanjutnya kita akan buat tabel transisi baru, di mana tabel transisi baru kita akan membuat sebuah tabel dan mengisikan state-state baru yang sudah dibuat tadi ke dalam tabel, yaitu 0, Q0, Q1, Q0, Q1. Untuk simbol inputnya yaitu 0 dan 1, di mana untuk Q0 itu ditandai dengan step awal, ditandai dengan tanda panah. Untuk Q1 itu sebagai step akhir ditandai dengan bintang. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengisikan tabel transisi baru, kita lihat pada step. Jika step 0 diinputkan 0, maka akan menghasilkan 0.
jika step 0 diinputkan 1, maka akan menghasilkan 0. Q0 diinputkan 0, maka akan menghasilkan Q0 Q1. Kenapa Q0 Q1? Karena step Q0 memiliki dua tujuan, yaitu kita lihat pada gambar NFA-nya. Jika Q0 diinputkan 0, maka akan menghasilkan Q0. Tujuan yang keduanya, Q0 diinputkan 0, menghasilkan Q1. Jika Q0 diinputkan 1, maka akan menghasilkan Q1. Karena di gambar NFA-nya, Q0 diinputkan 1, menghasilkan Q1 dan berhenti di step akhir. Selanjutnya, Q1. Jika Q1 diinputkan 0, maka akan menghasilkan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada step yang dituju. Kita lihat pada Q1. Q1 diinputkan 0, maka akan menghasilkan Q0. Jadi hasilnya itu 0. Jika Q1 diinputkan 1, untuk selanjutnya Q1 diinputkan 1, maka akan menghasilkan Q0 Q1. Kenapa Q0 Q1? Kita lihat pada gambar NFA. Q0 diinputkan 1, maka akan menghasilkan Q1. Tujuan yang keduanya yaitu Q1 diinputkan 1, menghasilkan Q0. Jadi hasilnya itu Q0 Q1. Untuk selanjutnya step Q0 Q1. Jika step Q0 Q1 diinputkan 0, maka akan menghasilkan Q0. Kenapa menghasilkan Q0? Kita lihat pada gambar NFA-nya. Karena kita lihat dari Q0. Jika Q0 diinputkan 0, maka akan menghasilkan Q0. Jika Q1 diinputkan 0, maka menghasilkan kosong. Jadi hasilnya itu Q0. Selanjutnya, jika Q0 Q1 diinputkan 1, menghasilkan Q1. Kenapa Q1? Karena kita lihat pada Q0. Jika Q0 diinputkan 1, maka tidak ada step yang dituju. Jika Q1 diinputkan 1, maka akan menghasilkan Q1 dan berhenti di step akhir. Untuk selanjutnya, setelah tabel transisi baru terbuat, kita akan gambarkan diagram DFA-nya. Untuk menggambarkan diagram DFA-nya, kita akan lihat dari tabel transisi baru yang sudah kita buat tadi. Untuk mata yang pertama, kita akan lihat dari 0. Jika 0 diinputkan 0, maka akan menghasilkan 0. Jika 0 diinputkan 1, maka akan menghasilkan 0. Kita akan gambarkan 0 di gambar paling atas dengan ditandai tanda panah. Jika 0 diinputkan 0, maka akan menghasilkan 0. Jika 0 diinputkan 1, maka akan menghasilkan 0. Untuk selanjutnya, Q0. Jika Q0, kita akan gambarkan terlebih dahulu Q0 dengan ditandai tanda panah sebagai tanda bahwa Q0 sebagai step awal. Jika Q0 diinputkan 0, maka akan menghasilkan Q0 Q1 dan kita akan tarik ke bawah. Kita akan gambarkan step Q0 Q1. Jika Q0 diinputkan 1, maka akan menghasilkan Q1. Kita akan tarik dan kita akan gambarkan Q1 dengan ditandai lingkaran ganda bahwa Q1 itu sebagai step akhir. Untuk selanjutnya, Q1. Jika Q1 diinputkan 0, maka akan menghasilkan 0. Kita akan tarik ke step 0. Untuk selanjutnya, Q1 diinputkan 1, akan menghasilkan Q0 Q1 dan kita akan tarik ke step Q0 Q1. Untuk selanjutnya, jika Q0 Q1 diinputkan 0, maka akan menghasilkan Q0. Kita akan tarik ke step Q0. Selanjutnya, jika Q0 Q1 diinputkan 1, maka akan menghasilkan Q1. Kita akan tarik ke Q1. Itu sebagai Q1 sebagai step akhir. Setelah kita menggambarkan diagram DFA-nya, selanjutnya kita akan reduksi state-state yang tidak terjangkau dari step awal. Untuk mereduksi state-state yang tidak terjangkau dari step awal, kita lihat pada gambar DFA yang sudah kita buat tadi. Untuk contoh soal yang pertama dan hasilnya, semua state terjangkau dari step awal, jadi tidak ada state yang direduksi.
Untuk selanjutnya, setelah kita mereduksi state-state yang tidak terjangkau dari state awal dan akan menghasilkan DFA yang ekuivalen. Untuk hasil DFA yang ekuivalen bisa dilihat pada gambar di PowerPoint. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Untuk contoh soal selanjutnya, buatlah DFA yang ekuivalen dengan NFA berikut. Diketahui untuk Q-nya itu PQR, untuk inputnya 1 dan 2, untuk inputnya 1 dan 2, untuk state awalnya atau S-nya itu P, dan untuk state akhirnya atau F-nya itu R. Lalu kita buat diagramnya dan buat tabel transisinya. Selanjutnya, buat state baru. Untuk di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jumlah kemungkinan state barunya itu adalah 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyaknya state di NFA. Jadi untuk soal yang ini kemungkinan state barunya itu adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Jadi state yang barunya itu ada state kosong, P, Q, R, PQ, PR, QR, dan PQR dengan state awalnya P dan state akhirnya itu R. Selanjutnya buatlah tabel transisi baru. Nah, kita buat tabel transisi baru. Nah, di sini untuk state-nya itu state-state tadi yang sudah dibuat, dan untuk mengisinya kita lihat dari diagram NFA yang dari soal. Yang pertama, state kosong. Nah, state kosong ini diinputkan 0 dan 1 itu kosong, tidak ada. Lalu untuk P diinputkan 0 menuju ke Q. P diinputkan 1, state kosong. Q diinputkan 0. Q diinputkan 0 itu kembali lagi ke Q, dan Q diinputkan 0 itu ke R. Jadi Q diinputkan 0 itu QR. Untuk Q diinputkan 1 menuju ke R. Lalu untuk R diinputkan 0 itu ke P. Dan R diinputkan 1 Q dan R atau QR. Untuk PQ, nah bagaimana cara menentukan hasil inputan dari state gabungan, yaitu kan ini dari state PQ. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari state P. Nah, di sini state P diinputkan 0 itu menuju ke Q. Dan selanjutnya kita lihat state yang Q. Q diinputkan 0 itu bisa menuju ke Q dan bisa menuju ke R. Jadi bisa dipilih saja mau ke Q lagi atau ke R. Nah, di sini PQ itu menuju ke QR. Untuk PQ diinputkan 1 itu ke R karena tadi di P diinputkan 1 menuju state kosong. Untuk PR diinputkan 0. P diinputkan 0 Q dan Q diinputkan 0 R. PR diinputkan 1, P diinputkan 1 ke state kosong, dan R diinputkan 1 kembali lagi ke R. Untuk QR, Q diinputkan 0 Q dan R diinputkan 0. Untuk R diinputkan 0 itu ke P. Nah, untuk QR diinputkan 1, Q diinputkan 1 R, dan R diinputkan 1 menuju ke Q. Untuk PQR, P diinputkan 0 Q, Q diinputkan 0 Q, R diinputkan 0 P. Jadi PQR diinputkan 0, PQR. PQR diinputkan 1, P diinputkan 1 state kosong, Q diinputkan 1 ke R, dan R diinputkan 1 kembali lagi ke R. Jadi PQR diinputkan 1 R. Lalu gambar diagram DFA-nya dari tabel transisi yang sudah dibuat.
state kosong diinputkan 0 dan 1 itu menuju state kosong, P diinputkan 0 ke key, P diinputkan 1 menuju state kosong, Q diinputkan 0 key R, Q diinputkan 1 R diinputkan 0 menuju state P, R diinputkan 0 ke state QR, PQ diinputkan 0 QR, PQ diinputkan 1 R, PR diinputkan 0 PQ, PR diinputkan 1 R, dan PQR PQR diinputkan 0 itu kembali lagi ke PQR, dan PQR diinputkan 1 menuju state R. Dan tadi ini yang QR diinputkan 0 itu PQ, dan QR diinputkan 1 kembali lagi ke QR. Langkah selanjutnya adalah reduksi state-state yang tidak terjangkau dari state awal. Apa maksudnya tidak terjangkau dari state awal? Kita lihat dari state awalnya itu, yaitu P. Nah, jika dilihat dari tanda panah ini, maka bila dihubungkan dari state P ini ada state-state yang tidak terjangkau. Nah, misalkan mau lihat state QR, kita lihat dari arah dari state awal. Nah, QR ini masih bisa dijangkau dari P diinputkan 0 ke Q dan Q diinputkan 0 menuju ke QR. Lalu bagaimana dengan state PQ? Kita lihat P diinputkan 0 ke Q, Q diinputkan 0 QR, dan QR diinputkan 0 ke PQ. Jadi state PQ ini masih bisa dijangkau dari state awal. Nah, kita lihat state PR. Nah, dari state PR ini tidak ada inputan. Maksudnya tidak ada inputan itu dari state lain, tidak ada inputan yang menuju ke state PR. Nah, kan di sini bisa dilihat P diinputkan 0 ke Q, Q diinputkan 0 ke QR, QR diinputkan 0 ke PQ. Nah, dari PQ ini tidak ada inputan menuju ke PR, dan dari R pun tidak ada inputan menuju state PR. Begitupun dengan state PQR. Dari R ini tidak ada inputan yang menuju PQR. Jadi untuk state PR dan state PQR itu direduksi atau dihilangkan. Sehingga hasilnya itu akan seperti ini. Ini adalah DFA yang ekuivalen dengan diagram NFA yang sudah dibuat dari awal atau berdasarkan dari soal.